mari kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Jim chapter 3 verse 13 to 18. Mari semua yang sudah mendapatkan, kita akan sama-sama membaca. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutnya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Siang ini kita akan berinteraksi ya, bukan cuma saya sendiri, saya akan mungkin bertanya pertanyaan dan mari kita sama-sama belajar dan menjawab juga. Pertanyaan pertama adalah, di dalam Alkitab ini ada berapa buku? 66. Setuju semua 66 buku? Dari 66 buku ini, ada satu buku di Alkitab yang banyak berbicara tentang hikmat. Buku apa? Amsal. Wah, rupanya semua hebat di sini ya. Buku Amsal. Buku Amsal itu ada berapa pasal? 31. Cocok, setuju semua 31? Iya, 31 pasal. Jadi saudara, kalau saudara baca tiap hari satu pasal, setelah 1 bulan selesai. Nanti bulan depan ulang lagi dari pasal 1, pasal 31 selesai. Berarti dalam 1 tahun saudara membaca pasal 1 berapa kali? 12 kali, pasal 2 12 kali. Saya himbau, kalau saudara sudah mempraktekkan itu, puji Tuhan. Tapi kalau belum, coba mulai hari ini, mulai besok ya. Besok tanggal berapa? Tanggal 13. Coba besok mulai baca Amsal pasal 13 ya. Lalu baca terus, tak habis-habisnya. Anti Roda dan saya sudah baca Amsal ini, saya tidak tahu sudah berapa tahun. Dan makin dibaca, makin indah, makin manis, dan aplikasinya untuk kehidupan kita masing-masing. Nah, bayangkan saudara, dari 66 buku ada satu buku khusus berbicara soal hikmat. Jadi kita melihat di sini betapa pentingnya hikmat itu. Ya. Dan firman Tuhan berkata di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Apa bunyinya Amsal 1 ayat 7? Iya. Mari kita sebut sama-sama. Takut akan Tuhan. Tetapi apa? Orang bodoh. Nah, betul. Orang bodoh menghina hikmat didikan. Tapi orang yang takut kepada Tuhan adalah orang yang mau belajar dari Tuhan. Dikatakan di dalam terjemahan lain, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Takut akan Tuhan, permulaan hikmat, permulaan pengetahuan. Mari kita memiliki ayat pasal 1 ayat 7 ini menjadi moto. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Biarlah takut akan
Tuhan itu menjadi dasar fondasi dari tiap-tiap kehidupan kekristenan kita. Amin. Ya, kalau di dalam kehidupan kita sebagai bapak keluarga, ibu rumah tangga, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat biasa, tidak lagi memiliki takut kepada Tuhan, bahaya besar. Itu sebabnya takut akan Tuhan harus menjadi fondasi yang paling dalam. Amin. Karena di dalam takut akan Tuhan, kita akan berhati-hati dalam segala hal. Ya, entah itu dalam kata-kata, dalam tindakan, mengambil keputusan, dalam apapun, ya, dalam profesional apapun yang kita miliki, takut akan Tuhan nomor satu. Amin. Dan biarlah ini menjadi satu himbauan untuk seluruh tiap-tiap keluarga kita. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya anak, ajari anak-anak dari kecil untuk takut kepada Tuhan. Amin. Ini penting. Nanti kita akan lihat hasilnya di kemudian hari. Kalau anak-anak kita semua memiliki hati takut kepada Tuhan. Nah, hari ini saya tidak berbicara tentang Amsal, tapi kita melihat betapa pentingnya hikmat. Dan di dalam surat Yakobus ini dikatakan ada dua macam hikmat. Sekarang kita berbicara dahulu hikmat yang datangnya dari dunia. Ayat yang ke-14 dikatakan bahwa hikmat yang datangnya dari dunia itu ada dua. Apa coba dua ini? Apa hikmat yang pertama yang datangnya dari dunia? Iri hati. Waduh, rasanya tidak mau disebut karena tidak enak begitu ya. Coba lihat kembali ya, Yakobus 3 ayat yang ke-14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan jangan berdusta melawan kebenaran. Sekarang saya ingin tanya, apakah itu iri hati? Jealous, iri hati. Apalagi coba, apa itu definisi iri hati? Kenapa Pak Sumandi? Tidak suka lihat orang lain maju. Oke, berarti dalam iri hati selalu memikirkan tentang orang lain dalam segi negatif, betul tidak? Apalagi sekarang tidak suka lihat orang lain maju. Ini bagus. Masih ada lagi yang mau ditambahkan? Ini sekarang kita tadi fokusnya ke orang lain. Sekarang gimana tentang diri sendiri? Mengapa ada iri hati? Egois, betul. Sombong, ya. Apalagi? Tidak bersyukur, betul. Waktu misalkan saya iri hati, waktu saudara-saudara pernah kena iri hati, apa yang terjadi dalam diri kita? Kenapa ada iri hati? Kenapa? Kebencian, iya, ya, itu dampaknya, akibatnya, ya, dampaknya kebencian, sombong, tidak bersyukur. Ayo, apa yang terjadi dalam diri kita kalau kita ini iri hati? Tidak tenang, tidak damai sejahtera. Ayo lebih dalam lagi, apa lagi? Tidak bisa menguasai diri. Ayo, apa lagi? Ini semua nanti kita gabung, ya. Sinis, pesimis. Kenapa pesimis? Insecure, merasa tidak mampu. Ayo, apa lagi? Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita iri hati, apa yang terjadi dalam diri kita? Tidak ada kasih. Tidak mengasihi sesama. Tidak mengasihi sesama, tidak ada kasih. Ya, itu betul, itu dampaknya. Tapi apa akarnya? Stres, kemarahan. Oke, mengingat waktu ya. Orang yang iri hati adalah orang yang tidak bisa menerima diri sendiri.
Setuju tidak? Kalau saya bisa menerima diri saya sendiri, ini contoh sederhana. Kalau saya bisa menerima rambut saya ini tipis, saya tidak akan iri orang yang punya rambut tebal. Betul tidak? Amin. Tapi kalau saya tidak bisa menerima diri saya mulai pikir, kenapa ya rambut saya kok tidak bisa tebal? Lalu lihat orang lain yang rambutnya tebal, tidak senang. Ya kan? Tidak senang, karena tidak bisa menerima diri sendiri. Mulailah ada roh apa? Di dalam iri hati ada apa? Roh cemburu termasuk, dan juga roh membanding-bandingkan. Betul tidak? Ada roh membanding-bandingkan. Kenapa dia begitu, aku tidak? Selalu itu jatuhnya orang lain lebih baik, diri sendiri yang tidak baik. Betul tidak? Saudara-saudara, jemaat Tuhan, para pelayan BIC di Bangkok yang dikasih Tuhan, mari, ini firman Tuhan yang berkata, kalau kita punya iri hati, dan hati-hati, karena kalau iri hati ini berkelanjutan, bahaya. Firman Tuhan lebih lanjut mengatakan, dari situ semua sumber kejahatan, semua yang jahat di dunia ini sebenarnya kalau kita kembali ke akarnya, itu gara-gara iri hati. Ini firman Tuhan yang berkata. Saudara, sudahkah, sekarang saya mau tanya, sudahkah tiap-tiap kita bisa menerima siapa kita di hadapan Tuhan?